Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Fatoni dengan NIM 240105036, nomor resensi 7. Di sini saya akan menjawab UTS bimbingan dan konseling. Pengetahuan yang saya pahami terkait bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama itu, mengapa bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah? Bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah karena setiap peserta didik memiliki kebutuhan, karakter, dan masalah yang berbeda. Siswa tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi juga emosional, sosial, dan kepribadian. Karena itu, BK hadir untuk membantu siswa memahami diri, mengatasi masalah, dan membuat keputusan yang tepat, serta berkembang secara optimal sesuai tahapan usianya. Di sekolah, guru tidak selalu menangani masalah pribadi siswa secara mendalam, sehingga peran BK menjadi penting sebagai pendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat dan kondusif. Selanjutnya itu pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada peserta didik agar mereka mampu memahami diri, situasi, lingkungan, dan membuat keputusan secara tepat. Konseling sendiri adalah proses bantuan secara langsung melalui hubungan tatap muka antara konselor dan siswa yang bertujuan membantu siswa mengatasi masalah yang bersifat pribadi. Keduanya sama-sama memberi layanan bantuan, tetapi bimbingan lebih bersifat umum, sedangkan konseling lebih mendalam dan individual. Adapun persamaan dan perbedaannya, bimbingan dan konseling sama-sama bertujuan membantu siswa berkembang secara optimal. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada sifat layanannya. Bimbingan bersifat umum, lebih preventif, dan biasanya diberikan secara kelompok, sedangkan konseling lebih bersifat individual dan biasanya terkait pemecahan masalah pribadi yang lebih spesifik. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan, fungsi, orientasi, asas-asas, dan prinsip BK. Tujuan BK adalah membantu peserta didik memahami diri, mengembangkan potensi, mengatasi hambatan perkembangan, serta membentuk kemandirian dalam pengambilan keputusan. Bimbingan dan konseling juga membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan juga lingkungan akademik. Adapun fungsi BK. Fungsi BK sendiri yaitu meliputi fungsi pemahaman, yaitu membantu siswa mengenali diri dan lingkungannya. Yang kedua ada fungsi pencegahan, menghindarkan siswa dari masalah. Fungsi pengentasan, membantu menyelesaikan masalah. Dan fungsi pengembangan, mengoptimalkan potensi siswa. Fungsi pemeliharaan, menjaga kondisi positif yang sudah ada. Dan fungsi advokasi, melindungi hak dan kepentingan siswa. Yang selanjutnya itu ada orientasi bimbingan dan konseling. Orientasi bimbingan dan konseling mencakup orientasi perkembangan, yaitu membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangannya. Orientasi pencegahan, yaitu mencegah munculnya masalah. Dan orientasi pemecahan masalah, yaitu membantu siswa menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Yang selanjutnya itu ada asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling meliputi kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, keterpaduan, kegiatan, dan alih tangan kasus. Semua asas ini menjaga kualitas layanan bimbingan dan konseling sehingga siswa merasa aman dan terbantu. Yang selanjutnya itu ada prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip bimbingan dan konseling mencakup bahwa layanan bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik, mengikuti perkembangan dan kebutuhan siswa, dilaksanakan secara terus-menerus, menghargai keunikan siswa, dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekolah. Yang selanjutnya itu ada landasan, kedudukan bimbingan dan konseling, dan tiga wilayah pendidikan formal. Landasan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling memiliki landasan filosofis yaitu penghargaan terhadap martabat manusia, landasan psikologis yaitu pemahaman tentang perkembangan peserta didik, landasan sosiologis yaitu kesadaran bahwa siswa hidup dalam lingkungan sosial, dan landasan yuridis yaitu peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan pendidikan dan bimbingan dan konseling. Adapun kedudukan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling berkedudukan sebagai bagian integral dari pendidikan sekolah. Bimbingan dan konseling mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menjadi bagian dari sistem pembelajaran yang melibatkan kolaborasi antar guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, dan juga konselor. Adapun tiga wilayah bimbingan dan konseling dalam pendidikan formal. Dalam pendidikan formal, bimbingan dan konseling mencakup tiga wilayah utama, yaitu wilayah pribadi, wilayah sosial, dan wilayah belajar. Ketiga wilayah ini membantu siswa berkembang secara emosional, berhubungan sosial dengan baik, serta mencapai keberhasilan dalam belajar. Pada beberapa tingkat lanjut,
Bidang karir juga ditambahkan, tetapi pada tingkat SD fokusnya masih pada 3 wilayah dasar ini. Yang selanjutnya itu ada keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Guru memiliki tugas utama mengajar, membimbing dan mengevaluasi pembelajaran, serta mengelola kelas, sedangkan konselor memiliki tugas khusus, yaitu memberikan layanan bimbingan yang lebih mendalam, menangani masalah pribadi atau sosial siswa, dan memberikan konseling individual. Meskipun tugasnya berbeda, keduanya saling saling keterkaitan. Guru mengidentifikasi siswa yang memerlukan bantuan, memberikan bimbingan dasar, lalu merujuk siswa ke konselor bila masalahnya lebih kompleks. Konselor juga memberikan masukan kepada guru terkait pengembangan dan kondisi siswa. Dengan demikian, guru dan konselor bekerja sama untuk mendukung perkembangan optimal peserta didik. Yang selanjutnya itu ada karakteristik pribadi dan kompetensi profesional pendidik abad 21 dalam bimbingan dan konseling dan komunikasi empati. Pendidik abad 21 harus memiliki karakter pribadi seperti berpikir kritis, kreatif, mampu bekerja sama, memiliki empati, dan bertanggung jawab. Guru juga harus memiliki kompetensi profesional seperti memahami perkembangan peserta didik, menguasai teknologi pembelajaran, mampu mengidentifikasi hambatan belajar, serta mampu memberikan bimbingan sederhana. Komunikasi empati sangat penting, terutama saat menghadapi siswa yang mengalami masalah. Guru harus mampu mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menghakimi, menunjukkan bahasa tubuh yang hangat, dan dapat memahami perasaan siswa dari sudut pandang mereka. Semua kemampuan ini membantu guru menciptakan hubungan positif dan mendukung perkembangan emosional siswa. Yang selanjutnya itu ada penerapan pengetahuan bimbingan dan konseling oleh guru kelas SD dan pelayanan pendidikan. Dalam pelayanan pendidikan, sebagai calon guru kelas SD, pengetahuan bimbingan dan konseling dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari di kelas meskipun kita bukan seorang konselor. Guru dapat menerapkan fungsi orientasi dan asas-asas BK secara sederhana untuk menunjang pembelajaran dan perkembangan siswa. Guru dapat menerapkan fungsi pemahaman dengan cara mengamati karakter, minat, dan gaya belajar siswa sehingga metode mengajar dapat disesuaikan. Fungsi pencegahan dapat diterapkan dengan membuat aturan kelas yang positif dan membangun budaya saling menghargai untuk mencegah munculnya masalah seperti bullying atau konflik antar siswa. Guru dapat menerapkan fungsi pengembangan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan bakatnya melalui kegiatan kelompok, presentasi, atau pembiasaan positif. Dalam fungsi pengentasan, guru membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan memberikan bimbingan tambahan sebelum merujuk ke konselor jika masalahnya lebih berat. Dalam orientasi perkembangan, guru memberikan tugas dan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Orientasi pencegahan diterapkan melalui kegiatan pembiasaan positif, penguatan karakter, dan penanaman nilai-nilai. Orientasi pemecahan masalah diterapkan saat guru membantu siswa menemukan cara mengatasi masalah belajar atau sosial yang mereka hadapi. Asas-asas BK diterapkan, misalnya dengan menjaga kerahasiaan saat siswa bercerita tentang masalahnya, tidak memaksakan siswa untuk terbuka, serta membantu siswa mengambil keputusan sendiri agar mandiri. Guru juga melakukan alih tangan kasus jika masalah tidak dapat ditangani dalam kapasitas guru kelas. Contoh penerapannya dalam praktiknya adalah ketika siswa sulit fokus, guru menggunakan komunikasi empati untuk memahami penyebabnya, memberikan strategi belajar, dan mencatat perkembangan siswa. Saat ada siswa yang malu atau sulit bergaul, guru memberikan dukungan melalui kegiatan positif kelompok kecil dan dorongan positif. Jika terjadi bullying, guru harus langsung menenangkan siswa, memberikan perlindungan, dan bekerja sama dengan konselor untuk penanganan yang lebih lanjut. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.